Selamat datang di video pembelajaran praktikum pengukuran listrik dan instrumentasi jurusan Teknologi Industri Politeknik Kalteks Riau. Pada video pembelajaran ini kita akan mencobakan praktikum dengan materi perencanaan ohmmeter. Setelah melaksanakan praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami prinsip kerja dari alat ukur ohmmeter. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menggunakan ohmmeter dengan baik dan benar, sesuai dengan prinsip kerjanya. Kemudian yang ketiga, agar mahasiswa dapat melakukan perbaikan ohmmeter dengan baik dan benar. Nah, di depan saya sudah ada beberapa peralatan yang akan kita gunakan selama percobaan nanti. Yang pertama adalah power supply, DC power supply, kemudian 2 buah DKD resistor yang akan difungsikan sebagai DKD RS dan RX, ya. Kemudian sebuah miliampere DC yang akan berfungsi sebagai PMMC nantinya. Kemudian sebuah multimeter digital dan beberapa kabel penghubung. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum memulai percobaannya, kita siapkan terlebih dahulu peralatan yang akan digunakan, yaitu power supply, DC miliampere dan 2 buah DKD resistor. Kita mulai dengan prosedur percobaan yang pertama. Atur tegangan DC power supply sebesar 3 volt. Kita hidupkan terlebih dahulu power supply-nya. Sekarang dinilai 0 volt, kita atur hingga menjadi 3 volt. Kemudian ukur dan catatlah nilai RM dari DC ampermeter. RM ini tahanan dalam dari ampermeter pada reng yang akan digunakan, yaitu 1 mA. Saya gunakan multimeter digital. Selektornya diarahkan ke pengukuran ohm, simbol ohm di sini. Rengnya saya gunakan reng yang kecil saja karena biasanya tahanan dalam miliampere DC itu kecil. Kemudian terminalnya probe berwarna merah dipasang di terminal yang ada simbol ohm, kemudian probe yang berwarna hitam dipasang di terminal COP. Ukur nilai tahanan dalam. Probe berwarna merah ke terminal positif, probe berwarna hitam ke terminal 1. Baik, ini hasilnya 135,5 ohm. Kita catat di tabel 135,5 ohm. Praktek seperti gambar 5.2 dan hubung singkatkan titik AB. Resistor RX tidak dipasang. Perhatikan gambar raket percobaannya. Vin ini adalah power supply, RS kita gunakan DKD resistor, A1 adalah miliampere DC, RX adalah DKD resistor. Nah, kita perhatikan untuk polaritas dari alat ukurnya. Karena di sini adalah positif power supply, kemudian ini negatifnya power supply, maka arah aliran arusnya dari sini, dari positif Vin menuju RS, dari RS menuju A1, sehingga ini adalah yang polaritas positif, kemudian yang di bawah polaritas negatif terhubung ke RX, dari RX terhubung ke negatif Vin. Dari positif Vin terhubung ke RS, dari RS terhubung ke positif miliampere, kemudian
negatifnya miliampere yaitu reng 1 dihubungkan ke DKD Rx. Dari DKD Rx terhubung ke negatif power supply. Ini adalah rangkaian di mana DKD Rx ya, di mana DKD Rx terhubung dalam rangkaian, artinya dia dipasang. Nah, karena prosedur yang ketiga menyebutkan hubung singkat titik AB di mana resistor Rx tidak dipasang. Sekarang perhatikan ya, kita telusuri titik B. B itu adalah kabel penghubung dari negatif ammeter ke DKD Rx. Sekarang kita telusuri, berarti ini kabelnya, ini dari reng 1 mA DC yang terhubung ke DKD Rx, kita lepaskan. Oke. Kemudian A adalah kabel yang terhubung menuju negatif power supply. Sekarang kita lepaskan kabel yang menempel di DKD Rx. Ya, karena sama-sama berwarna hitam kabelnya, saya gantikan dengan kabel berwarna, saya sambung ya. Saya sambung dengan kabel berwarna kuning. Nah, yang kuning ini adalah titik B, yang hitam adalah titik A. Baik. Nah, dihubung singkatkan, artinya ditemukan kabelnya. Oke, ini sudah dihubung singkatkan. Prosedur yang keempat, pastikan tahanan variabel Rs pada posisi maksimum. Variabel Rs menggunakan DKD. Nah, seluruh pengali pada DKD Rs kita atur ke angka yang paling besar. Ya, mulai dari kali 1, kita atur angka paling besarnya 9, kali 10, kali 100, kali 1K, kali 10K, kali 100K, dan kali 1 mega ohm. Atur tahanan Rs perlahan-lahan mulai dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil. Jadi nanti kita akan mengatur DKD Rs mulai dari pengali yang paling besar, yaitu kali 1 mega ohm, kita kurangi nilainya, dilanjutkan dengan pengali yang lebih kecil, sehingga pointer dari miliampere DC berada pada posisi skala penuh. Outputkan power supply-nya. Oke, kita atur nilai DKD Rs. Kita atur DKD Rs-nya sambil memperhatikan pergerakan jarum dari miliampere DC. Baik, akan saya perlihatkan skala penuhnya. Nah, ini sudah kondisi skala penuh. Jika terlihat di video berlebih dari skala penuh, saya menggunakan skala yang di bawah ya, skala 10. Ini karena pengaruh dari posisi kamera ya. Ukurlah dan catat nilai Rs tersebut ya. Kita matikan terlebih dahulu output power supply-nya. Kita gunakan multimeter digital untuk mengukur nilai resistansi DKD Rs. Pastikan bahwa kabel yang terhubung ke DKD Rs dilepas terlebih dahulu, kemudian kita ukur. Kita naikkan rengnya ya, karena tadi masih muncul angka 1. Nah, 2,893 kilo ohm. Kita tuliskan hasil pengukuran Rs 2809
ohm. Nah, pengaturan skala penuh ini adalah pengaturan skala 20/20, di mana Rx bernilai 0 ohm. Kenapa Rx-nya bernilai 0 ohm? Karena dalam kondisi yang sekarang, Rx tidak terhubung ke rangkaian, sehingga nilainya adalah 0 ohm. Baik, prosedur selanjutnya, letakkan resistor Rx pada terminal AB. Nah, tadi ini ya, yang tadi dihubung singkatkan AB, sekarang dilepas lagi. Kemudian ini tadi yang B, A yang berwarna hitam. Kita pasang lagi DKD Rx-nya. Pasang kabel ini di DKD Rx. Baik. Prosedur yang ketujuh, geserlah nilai Rx sehingga pointer menunjuk pada 19/20, 18/20 dan sebagainya hingga 1/20 dari skala penuh, serta ukurlah masing-masing nilai Rx dengan digital ohmmeter, masukkan pada tabel 5.1. Baik, apa yang dimaksud dengan skala 20/20, 18/20, 10/20? Nah, adik-adik perhatikan, kita baca skala yang bawah ya, 0 sampai 10. Dari 0 sampai 10 bisa dibagi menjadi 20 step ya, atau 20 langkah. Apa saja? Kalau dari kita ambil 10 step, maka seperti ini: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Totalnya ada 10 step. Kalau 20 step bagaimana? Berarti dari 0 ke 1 diambil setengahnya. Berarti 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, dan seterusnya hingga 10. Maka kondisi seperti ini total stepnya adalah, total langkahnya adalah 20 ya. Berarti kalau 20/20 sama dengan 10, 19/20 adalah di 9,5. Kalau 18/20 di 9, 17/20 di 8,5 dan seterusnya hingga 1/20 di 0,5. Kita lanjutkan untuk langkah 19/20. Output kali power supply-nya harusnya masih pada skala penuh ya. Jika diperhatikan di sini masih menunjukkan di skala penuh. Sekarang kita atur Rx ya. Yang Rs tadi jangan diatur lagi. Rx yang kita atur, kita tambahkan nilainya mulai dari pengalian paling kecil, kita tambahkan sambil perhatikan jarum penunjukan mA/meter DC hingga menunjukkan langkah 19/20 atau di 9,5. Baik, sekarang sudah menunjukkan di 9,5. Ukurlah masing-masing nilai Rx dengan digital ohmmeter. Kita matikan dulu output power supply-nya. Kita gunakan multimeter digital. Lepas dulu kabel yang menempel di DKD Rx. Sekarang kita ukur nilainya. Nah, ini masih bisa kita turun rank ya, rank yang lebih kecil. Nah, nilai Rx-nya adalah 176,69. Oke, kita tuliskan di tabel percobaannya 176,69
ohm. Untuk skala 20/20 Rx-nya adalah 0 ohm. Nah, kita tinggal lanjutkan lagi. Kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan lagi untuk skala 18/20. Dipasang lagi kabelnya. Kita outputkan power supply-nya. Nah, kita tinggal atur lagi nilai Rx. Baik, 18/20 berarti di angka 9 ya. Kalau sudah, kita matikan output power supply-nya. Ini jika ingin lihat seperti apa. Ya, ini karena pengaruh sudut kamera ya. Ini posisi sebenarnya sudah di 9. Ya, kalau dari penglihatan saya sudah 9. Kita matikan power supply-nya, lepas kabel di DKD Rx, gunakan multimeter digital untuk mengukur nilai dari DKD Rx. Nah, ini pengukurannya tahap 1, berarti sudah melebihi dari kemampuan ukurnya. Kita naikkan rangnya. Baik, hasilnya adalah 0,3571 kilo ohm. 357 ohm. Ya, nanti kita lanjutkan datanya hingga 1/20.